Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Aziz. Saya berasal dari Teknik Informatika Angkatan 2020. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu FDI. FDI sendiri singkatan dari Forum Diskusi Ilmiah yang memiliki arti wadah atau tempat pertemuan guna membahas suatu masalah yang didasari ilmu pengetahuan. Sejarah FDI dibentuk pada tahun 2006 dan statusnya berubah menjadi UKM pada tahun 2007, tepatnya pada tanggal 27 September. Nah, tujuan dibentuknya FDI yang pertama, bertanggung jawab dalam membangun budaya dan iklim ilmiah di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua, meningkatkan potensi dan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan dan penalaran khususnya karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, membantu dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. UKM FDI menggunakan azas kekeluargaan tapi tetap profesional. Simbol FDI. Yang pertama, orang bergandengan tangan dengan selang-seling laki-laki dan perempuan berwarna biru muda berjumlah 10, melambangkan kebersamaan dalam menuntut ilmu, belajar keilmuan dan karya ilmiah, serta meraih prestasi setinggi-tinggi langit dan jumlah fakultas di Universitas Muhammadiyah Malang. Simbol yang kedua, yaitu lingkaran matahari berwarna kuning, yang melambangkan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian yang ketiga, tulisan FDI berwarna merah dan tulisan Forum Diskusi Ilmiah dengan latar belakang garis gelap terang seperti baris tulisan pada buku, melambangkan unit kegiatan mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah mengembangkan budaya ilmiah. Semboyan yang digunakan dalam FDI yaitu bangun budaya ilmiah, meraih prestasi. Oke, yang selanjutnya yaitu landasan dan pedoman. Nah, landasan yang pedoman yang digunakan dalam FDI yang pertama adalah Islam, kedua Pancasila, ketiga UUD, keempat AD atau ART, dan kelima standar tata kelola. Nah, ciri mahasiswa FDI yang pertama, bisa menjadi teladan bagi mahasiswa lain, punya daya juang yang tinggi, menjadi problem solver bagi lingkungannya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu find ourselves. Nah, find ourselves yang pertama yaitu cara mencari jati diri, yang mana cara yang pertama kita adalah buat daftar tentang hal yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Kemudian yang kedua, kita harus percaya diri. Yang ketiga, kenali kemampuan diri, motivasi diri, introspeksi diri, dan fokus. Nah, dalam mencari jati diri kita bisa menggunakan metode SWOT atau SWOT. Yang pertama adalah strength, yang sebagai contohnya kita tidak memiliki kemampuan analisis yang baik. Kemudian contoh dari weakness atau kekurangannya yaitu kadang meyakinkan tapi jatuhnya kita terlihat ngotot. Kemudian opportunity, peluangnya yaitu jaringan yang luas, memiliki keluarga besar yang unik, dan tinggal di kosan dengan orang yang sama visi. Kemudian threat-nya yang pertama, sedikit memiliki waktu, tidak semua orang mau share ilmunya, dan lain sebagainya. Nah, terkadang kita juga masih insecure. Ada beberapa langkah yang bisa kita untuk mengatasi insecure tersebut. Yang pertama, percayalah pada diri sendiri. Kemudian jadilah sahabat untuk diri sendiri. Tinggalkan teman yang toksik, berikan self reward. Yang kelima, jangan menjadi orang yang self-centered. Dan yang terakhir, jangan bergantung pada orang lain. Oke, selain insecure, kita juga sering overthink. Nah, beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi overthink yaitu yang pertama, berhenti sejenak dan cari penyebabnya. Yang kedua, lakukan sesuatu yang berbeda. Ketiga, cobalah untuk berpikiran terbuka. Keempat, tantang ketakutanmu sendiri. Dan yang kelima, ubah ketakutanmu menjadi sebuah antisipasi. Dan yang keenam, beri batas waktu dalam mengambil keputusan. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu success with creative writing. Nah, kenapa sih kita harus menulis gitu kan? Karena dengan menulis kita dapat menyimpan memori dalam jangka panjang, sedangkan mengingat hanya dapat menyimpan memori dalam jangka pendek saja. Nah, ciri-ciri berpikir secara kreatif dan inovatif. Yang pertama, daya imajinasi yang tinggi, sangat suka dengan tantangan, mudah beradaptasi, selalu ingin mencoba hal baru, berpikir ke masa depan atau visioner, keinginan untuk terus belajar, menerima perubahan, dan tidak takut akan kegagalan. Nah, dalam writing atau penulisan kita memiliki caranya itu kan, cara yang baik dan benar. Yang pertama adalah pemilihan tema, dan yang kedua dalam pemilihan tema kita harus
kita harus mencari sekaligus menentukan tema yang paling tepat untuk sebuah karya ilmiah. Fokus tema disesuaikan dengan bidang studi supaya menarik itu kan, dan kita semangat untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, menyusun rumusan masalah atau judul. Nah, langkah ini membuat kita bisa membuat rumusan masalah terlebih dahulu agar acuan untuk menyusun karya ilmiah itu lebih jelas. Namun bisa juga dengan menentukan judul terlebih dahulu sesuai dengan tema besar yang akan kita ambil di bidang studinya itu nanti. Nah, kemudian yang ketiga, menulis struktur karya ilmiah secara beruntun. Nah, selanjutnya kita dalam menulis karya ilmiah sesuai strukturnya secara berurutan dari awal hingga akhir. Namun kita harus memperhatikan cara penulisan yang baik dan benar sesuai EYD, karena hal tersebut juga menjadi unsur penting dalam penilaian karya ilmiah yang telah dibuat oleh seseorang atau kelompok. Nah, selanjutnya mencari sumber referensi sesuai topik. Saat kita menulis, kita bisa menyatakan pendapat sesuai fakta yang ada di lapangan atau berdasarkan data temuan. Namun, tidak bisa menyatakan pendapat secara bebas tanpa penguat yang berasal dari sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal, paper, dan lain sebagainya. Kita bisa mencarinya ya, melalui jurnal ataupun yang lainnya seperti itu. Oke, kemudian identifikasi pembaca. Nah, selama kita menulis karya ilmiah, kita bisa menggunakan bahasa ilmiah tertentu sesuai dengan bidang studi. Namun kita harus menyesuaikan dengan para pembaca. Yang mana jika pembaca kita nanti dari kalangan akademisi, maka kita bisa menggunakan kata ilmiah. Sedangkan jika karya kita lebih ditunjukkan untuk pembaca yaitu warga luas, sebaiknya kita harus memilih dengan kata sederhana. Oke, yang kemudian cara meningkatkan produktivitas atau konsisten dalam menulis. Yang pertama, kita harus membuat jadwal khusus dalam menulis, membuat skema atau kerangka penulisan, kemudian kita tulis semua list ide yang ada, kemudian jangan terpacu dengan editing, lakukan jika selesai semuanya. Kemudian berbanyak diskusi dengan orang lain, menulis dalam suasana yang tenang dan konsentrasi, membuat goal atau tujuan, biasakan membaca. Nah, manfaat menulis. Yang pertama, memperkuat daya ingat, menghasilkan uang, menghasilkan karya, mengasah kemampuan komunikasi, membantu mencapai tujuan dalam sebuah target, membuat hidup lebih produktif, dan meningkatkan kemampuan berbahasa, serta tempat menuangkan ekspresi kita. Oke, mungkin cukup sekian perkenalan dari saya dan penjelasan dari 3 materi tersebut. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.